Ya, nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, thayyib anak-anak ustazah, alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan materi kita di pagi hari ini. Semoga Allah beri kita kemudahan ya, dan Allah beri kita semangat untuk menuntut ilmu. Allah berikan kita semangat untuk menuntut ilmu dan taufik, hidayah serta keberkahan dalam apa yang telah kita pahami. Ya, ini pertemuan kedua kita dari bab baru kita setelah sebelumnya adalah Kitabul Faraid. Ya, di hari Rabu kemarin kita udah bahas satu pembahasan dari An-Nikah, Kitabun Nikah. Apa itu pembahasan yang pertama yang hari Rabu kemarin, yaitu hukum nikah. Nah, hukum nikah ada sunnah, ada wajib ya. Hukum nikah terbagi menjadi dua, ada sunnah dan ada wajib. Tergantung individunya, tergantung seseorangnya, tergantung keadaan seseorangnya. Kapan dia hukumnya sunnah, kapan nikah itu menjadi sesuatu yang sunnah, yaitu bagi seseorang yang tidak mengkhawatirkan atas dirinya terjatuh ke dalam perbuatan zina. Kemudian dari sunnah tersebut bisa dia raih keafdoliyahan, kemuliaan, ya, keutamaan, ya. Bagi siapa yang mendapatkan keafdoliyahan tersebut, yakni bagi orang yang sudah tergerak syahwatnya atau memang dia sudah kepengen menikah. Maka bagi orang yang seperti ini, maka sangat diutamakan untuknya segera menikah. Nah, hukum yang kedua adalah wajib ya. Wajib nikah itu dia lakukan. Ya, siapa itu orang yang wajib melakukan pernikahan? Wajib ya. Kalau wajib, nah kalian sudah tahu apa pengertian wajib. Nah, ketika dia mengerjakan, dia mendapatkan pahala. Nah, ketika dia tinggalkan kewajiban tersebut, maka dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, siapa yang wajib melakukan pernikahan? Wa huwa ala man yakhafuz zina bitarkih, yaitu orang-orang yang khawatir terhadap dirinya jatuh dalam perbuatan zina jika dia tidak menikah. Nah, ini dia pembahasan kita kemarin. Dan hukum nikah telah selesai. Lalu, apa saja yang disunnahkan dalam pernikahan? Ya, yusannu nikah. Ya, disunnahkan dalam pernikahan itu, yang pertama nikah wahidah. Kalian bisa buat poin di catatan kalian karena buku kita ini kan paragraf. Nah, bingung yang mana yang mau dihafal atau yang mana mau diulang. Nah, jadi apa yang Ustazah suruh poinkan, maka segera poinkan biar itu memudahkan kalian untuk menghafalnya. Nah, yusannu disunnahkan dalam pernikahan itu, yang pertama nikah wahidah, nikah hanya sekali aja nikahnya, seperti itu. Jangan dua, jangan tiga, bagi yang tidak mampu, bagi yang takut dirinya tidak berlaku adil ya. Nah, lalu yang disunnahkan kedua di pelajaran yang lalu, dayinah. Apa itu dayinah? Satu agama. Kalau dia seorang laki-laki, maka sangat sunnah baginya untuk mencari wanita yang satu agama. Ya. Kemudian ajnabiyah, wanita yang ajnabi, yakni wanita asing dalam kekeluargaannya, yakni nggak ada hubungan karib kerabat, ya, nggak ada hukuman karib kerabatnya. Dia benar-benar orang asing, benar-benar orang baru yang masuk ke dalam hidup
yang mau menikah tersebut. Lalu sunnah yang kedua yaitu bikr. Ma makna bikr? Kalau dia perempuan dia disunahkan mencari laki-laki yang lajang, ya. Kalau dia laki-laki maka disunahkan mencari perempuan yang gadis, seperti itu ya, sunnah ya. Nah, lalu yang dicari juga yang disunahkan berikutnya walud, yang subur ya. Kesuburan ini bisa dilihat kalau sekarang ada ya pasangan yang sebelum menikah mereka cek kesuburan dulu, misal. Nah, itu boleh, atau enggak perlu repot lah ya, lihat garis keturunannya aja, seperti itu. Dia sekeluarga ada berapa orang, dari keluarga ayahnya gimana, seperti itu. Nah, ini sunnah-sunnah di dalam pernikahan. Nah, lalu bagi yang ingin menikah juga diperbolehkan untuknya nazaru ma yazharu ghaliban, melihat calon pasangannya ya. Walahu, boleh baginya nazaru, melihat pasangannya tetapi dengan yang biasa terlihat, seperti itu. Kalau dia perempuan yang bercadar maka boleh dia lihat mukanya ya, tapi nggak boleh lihat selain yang nggak wajar-wajar, minta dilihat yang aneh-aneh seperti itu tidak diperbolehkan. Maka dengan syarat tanpa adanya khalwah, berdua-duaan. Nah, maka kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, pembahasan berikutnya. Pembahasan yang pertama telah kita lalui anak-anak ustazah di hari Rabu. Nah, kita masuk ke faslul akhir ya, faslun jadid dari tentang kitabun nikah. Mahwa arkanuhu. Arkanuhu yakni arkanun nikah ya. Arkanuhu yakni arkanun nikah. Arkan wa huwa jam'un min ruknun ya. Jam'un min ruknun ya. Arkanun nikah, rukun nikah. Nah, boleh kalian catat juga buat poin ya. Arkanun nikah al-ula az-zawjanil khaliyani minal mawani'. Nah, ini hadza huwa ar-ruknul awal ya, az-zawjanil khaliyani minal mawani'. Dua orang ya, kedua calon pasangan al khaliyani minal mawani', terbebas dari halangan-halangan. Halangan apa itu ya? Bisa saja misalkan ada halangan dari keluarganya, seperti itu. Dia seorang perempuan yang ditahan oleh walinya untuk menikah misal, atau dia seorang budak yang belum terbebaskan, seperti itu. Seperti pelajaran kita yang lalu, kitab Al-Faraid ya, ada seorang budak yang statusnya itu masih separuh budak, separuhnya merdeka ya. Seorang budak itu tidak boleh dinikahkan atau tidak boleh menikah tanpa izin dari tuannya. Nah, atau halangan-halangan yang lain, tentunya halangan syar'i ya. Kalau halangannya belum punya uang misal, nah itu tidak termasuk ya. Nah, ini ruknul awal ya, ar-ruknul awal. Watsani yakni al-ijab wal qabul. Apa itu ijab qabul? Jadi ijab qabul itu berasal dari bahasa Arab ya. Nah, tetapi sampai di kita ini udah paham, tidak perlu disebutkan lagi apa itu ijab qabul, kita udah paham karena itu udah menjadi bahasa apa itu kalau di kalian di pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, dia telah menjadi bahasa Indonesia. Ijab kabul seperti itu. Serah terima ya, serah terima dari wali dan kepada suami. Nah, inilah dia dua rukun nikah. Yang pertama ustazah ulang, al-awwal az-zawjanil khaliyani minal mawani', watsani al-ijab wal qabul. Nah, wala yasihhu mimman yuhsinul arabiyyah bighairi lafzin. Nah, tidak sah ijab kabul tersebut mimman, bagi orang yang yuhsinul arabiyyah, yang telah bisa, yang telah bagus bahasa Arabnya, tanpa menyebutkan lafaz zawajtu au ankahtu. Nah,
Tentunya Ustazah garis bawahi ya, ini menurut madhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i itu mengatakan bagi orang yang mampu berbahasa Arab, bagus bahasa Arabnya, ijab kabulnya la yasih, tidak sah kalau dia nggak menyebutkan ini zawajtu au ankahtu. Seperti apa Ustazah arti zawajtu? Zawajtu ini aku nikahkan, saya nikahkan, ya, saya kawinkan, atau au ankahtu, sama artinya ankahtu. Nah, dan juga si penerima, yakni si suami mengatakan qabiltu hadzan nikah, saya terima nikah ini. Nah, jadi kalau nggak pakai ini, kalau nggak sebutkan kedua lafaz ini, maka menurut madhab Syafi'i la yasih, tidak sah ijab qabulnya. Bahaya ya kalau ini kita terapkan, yang mau nikah harus hafal dulu ini lafaz seperti itu. Tapi insya Allah yang rajih nanti ya akan ada di keterangan di bawahnya. Nah, atau boleh juga pakai lafaz tazawwajtuha au tazawwajtu au qabil, itu sama, hanya kalau kalian belajar sorof ini beda wazan saja. Kalau zawwajtu ini pakai wazan fa'ala, ankahtu pakai wazan af'ala, seperti itu ya. Tapi kalau tazawwajtu itu pakai wazan tafa'ala, hanya domirnya ini domir ana, seperti itu. Artinya sama. Ini bagi orang yang yuhsinul arabiyyah, bagi orang yang bagus bahasa Arabnya. Lalu gimana Ustazah? Dia orang Arab tapi enggak bagus bahasa Arabnya misal, atau dia bukan orang Arab. Nah, dia enggak pandai bahasa Arab, jadi harus pandai dulu. Seperti baru dia nikah. Enggak ada keterangannya. Waman jahilahuma lam yalzamuhu ta'allumuha. Ini dia. Siapa yang jahil dari keduanya, maksudnya jahil dari mengucapkan zawajtu dan ankahtu, maksud jahil tidak bisa ya, tidak bisa mengucapkan keduanya, yakni zawajtu dan ankahtu, lam yalzamuhu lam yalzamuhu ta'allumuha, maka tidak mesti ya, tidak wajib baginya mempelajarinya. Jadi hukum wajib tadi yang tidak sah nikah dengan ucapan dua tadi untuk orang-orang yang telah bisa berbahasa Arab, mampu ya. Lalu kayak mana yang belum bisa? Kafahu ma'nahu mal khassu bikulli lisan. Cukup baginya ya makna-makna yang khusus ya. Makna-makna yang khusus yang serupa dengan lafaz yang dua tadi yang saya nikahkan, zawajtu atau ankahtu, bikulli lisan, sesuai dengan bahasa masing-masing. Nah, jadi kita orang Indonesia misalkan kan kita orang Indonesia tuh gampang ya, cuma mengucap tazawwajtu ya, zawajtuka, ankahtuka misalkan. Nah, itu kan gampang, tapi dia nggak mau pakai itu, dia mau pakai bahasanya aja, pakai bahasa Indonesia. Apakah boleh? Boleh ya, boleh insyaallah. Nah, inilah dia dari rukun arkanun nikah. Selesai kita arkanun nikah, maka kita masuk ke syurut, faslul tsani ya. Faslul tsani minan nikah, yakni lahu syurutun, bimakna syurutun nikah, seperti itu. Syurutun nikah atau an-nikah lahu syurutun, seperti itu. Mudah paham ya, nggak perlu saya artikan ya. Nah, kalian buat poin juga. Syurutun nikah ahaduha yang pertama ta'yinuz zaujaini ya. Sudah jelas calon pasangannya, seperti itu. Yang mau dinikahkan itu udah jelas, nampak dia si fulanah. Jangan pula si wali, saya nikahkan kamu dengan Fatimah. Nah, dia nggak tahu Fatimah yang mana, Fatimahnya nggak ditunjukkan, sementara di kampung itu atau di rumah itu banyak Fatimah, seperti itu tidak bisa. Maka harus dijelaskan Fatimah yang mana yang dimaksud, atau Muhammad yang mana yang dimaksud, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dari syarat nikah yang pertama, ta'yinuz zaujaini.
Fa in asyarul waliyu ila zaujah au sammaha au wasofaha bima tamayyazu bihi. Nah, wali menunjukkan, ya, wali menunjukkan kepada calon istri. Nah, misalkan seorang abang dia mau menikahkan adiknya, ditunjukkan, ini adik saya yang mau saya nikahkan sama kamu, seperti itu, ditunjuk orangnya. Kalau nggak ditunjukkan, samaha, paling nggak menyebutkan namanya. Ini dia, saya mau nikahkan kamu dengan adik saya, namanya Siti Fatimah misalkan. Atau dia nggak tunjukkan orangnya, dia nggak sebutkan namanya, tapi wasofaha bima tatamayyazu bi, dia sifatkan ciri-cirinya, bima, yang dengan itu dia bisa dibedakan. Saya nikahkan kamu dengan salah satu adik saya yang rambutnya panjang, yang orangnya tinggi, ya, putih, langsing, misalkan seperti. Adik-adik perempuan yang lain itu beda-beda, enggak seperti yang dia sebutkan. Misalkan adik yang lain berbadan besar semua, cuma satu yang langsing. Nah, itulah yang dimaksud, maka itu diperbolehkan, ya. Nah, itu udah termasuk dengan makna ta'yinuz zaujain, jelas pasangan yang mana yang mau dinikahkan. Itu syarat yang pertama, ya. Syarat yang kedua, atsani, ya, syartun nikah atsani ridhohuma. Kedua calon mempelai itu ridho, rela mau menikah dan mau dinikahi, nggak boleh dipaksa, ya. Ini syarat yang kedua, nggak boleh dipaksa, atau tahu-tahu rupanya dia telah dinikahkan sama bapaknya tanpa ngomong-ngomong, nggak ditanya kamu mau apa tidak, seperti itu, ya. Maka syarat yang kedua harus ridho. Nah, akan tetapi ada beberapa orang yang boleh dinikahkan tanpa menanyakan dulu, tanpa keinginan dia. Siapa itu? Nih, di sini ada illa, kecuali. Nah, boleh kalian buat catatan juga, kecuali yang pertama, al-awwal, al-balighal ma'tuh. Nah, orang yang baligh yang bodoh. Bodoh di sini maksudnya apa? Misalkan dia idiot kayak gitu, ya, kurang akalnya. Nah, orang dia sudah dewasa, umurnya sudah dewasa, tetapi dia jahil, dia ma'tuh, dia kurang akalnya. Nah, orang yang seperti ini diperbolehkan dinikahkan oleh walinya tanpa tanya-tanya dulu, seperti itu. Atau majnunah, yang orang yang gila sebenarnya. Wallahu a'lam, ya. Kalau menurut akal kita dan di zaman kita sekarang mungkin emang ada yang mau menikah dengan orang gila, seperti itu, ya. Orang siapa sih yang mau sama orang gila kayak gitu. Nah, wallahu a'lam, Syekh menuliskan kitabnya sesuai dengan apa yang terjadi di masanya. Bisa jadi, ya kan, mungkin di zaman beliau atau di zaman kedua orang tua beliau pernah mungkin ada wali yang ingin menikahkan anaknya meskipun anaknya majnun, seperti itu. Dan ada yang mau. Nah, misal, ya. Nah, ini dua orang yang boleh dinikahkan tanpa ridhonya. Atau as-shaghir, anak kecil, ya, anak kecil. Nanti akan ada di bawah anak kecil yang umur berapa yang dimaksud. Kemudian al-bikr nih anak gadis, ya, anak gadis. Walau mukallafah, meskipun dia telah mukallaf, anak gadis kecil, ya, maka boleh walinya menikahkannya dengan orang lain tanpa ridho dari dia. Seperti itu boleh, ya. Misalkan seorang ayah yang punya anak gadis kecil, ya, atau seorang abang yang punya adik kecil perempuan, dia kecil, ya, dia gadis kecil tapi dia udah mukallafah. Misalkan seperti di zaman sekarang kan anak-anak baligh itu cepat, ya, yang khususnya yang perempuan seperti itu. Dia baru kelas 4 SD, dia sudah haid, seperti itu.
La thayyibah, tapi dia bukan janda, ya, tapi dia bukan janda. Dia bikr, dia mukallafah. Dia tidak janda. Janda keluar dari orang yang boleh dinikahi tanpa ridho, janda, ya. Maka janda tidak boleh dinikahkan tanpa ridhonya. Nah, maka yang keempat tadi ini ada al-balighul ma'tuh, ada al-majnuna, ada as-shaghir, al-bikr, yang mereka ini adalah orang-orang yang boleh dinikahkan tanpa ridhonya. Nah, innal aba, ayahnya, atau wasiyatu fin nikah, yang dimaksud dengan wasiyatu fin nikah adalah orang yang diwasiatkan untuk menikahkannya, seperti itu kan. Yang menikahkan anak perempuan itu kan adalah walinya. Siapa itu walinya? Ayahnya. Kalau nggak ada ayahnya bisa kakeknya, kakek dari ayah tapi ya. Kemudian pamannya dan juga paman dari ayah. Kemudian saudara laki-lakinya. Nah, misalkan walinya keempat itu udah nggak ada lagi, maka dinikahkan dengan orang yang diwasiatkan kepada hakim misalkan. Nah, maka ayahnya atau walinya menikahkan mereka tanpa izin mereka, itu diperbolehkan, ya. Yang empat ini. Nah, tanpa izin mereka, bi ghairi idnihim. Seperti sayyid ma'imaihi, seperti seorang tuan, ya, tuan menikahkan budak perempuannya tanpa izin budaknya pun boleh, seperti itu, ya. Misalkan seorang tuan menikahkan budaknya kepada budak tetangganya misalnya, ya, dan tuannya nggak perlu tanya-tanya kepada budak wanitanya, kamu mau saya nikahkan sama tetangga saya? Nah, nggak perlu. Kalau dia mau tanya dan dijawabnya enggak, saya nggak mau, juga nggak apa-apa, dinikahkan tanpa ridho. Atau seorang tuan wa abdihi shaghir, menikahi budak laki-lakinya yang masih kecil, menikahkan budak laki-lakinya yang masih kecil. Nah, ini boleh tanpa izin. Selain dari mereka yang udah kita sebutkan tadi, tidak boleh, harus dengan ridho. Kayak kalian, kalau orang tua kalian mau menikahkan kalian tuh harus ridho kalian, ya, harus ridho. Tapi kalian masih bikr, ya, masih anak kecil, ya, walaupun kalian udah mukallafah, kalian kelas 9, iya. Nah, jadi hati-hati, ya, dengan ayah-ayah kalian, jangan sampai kalian dinikahkan tanpa sepengetahuan, canda, ya. Nah, wala yuzawwiju baqil auliya saghiratan duna tis'in wala saghiratan wala kabiratan akilatan. Dan wali, ya, maksudnya la yuzawiju, tidak boleh menikahkan baqiyal wali, selain tidak boleh wali menikahkan, ya, maksudnya wali di sini baqiyal aulia, ini selain ayahnya, ya, selain ayahnya tidak boleh menikahkan anak gadis kecilnya, ya, anak gadis kecilnya. Lihat, selain walinya, wali tadi kan ada 4, ya, yang udah saya sebutkan, kakek dari ayah. Pertama ayah dulu, ya, kalau nggak ada ayah kakeknya, tapi kakek dari jalur ayah. Kemudian pamannya, paman dari jalur ayah. Kemudian saudara kandungnya. Nah, selain itu, selain mereka yang kita sebutkan tadi, la yuzawwiju, tidak boleh menikahkan shaghiratan, anak gadis kecil, ya, anak gadis kecil yang duna tis'in, yang umurnya di bawah 9 tahun. Begitu juga dengan wala shaghiran, anak laki-laki kecil yang umurnya di bawah 9 tahun. Wala kabiratan akilan, dan tidak boleh menikahkan gadis dewasa yang berakal. Nah, berarti kalian itu, misalnya kalian itu kan kabiratan akilah, ya, atau shaghiratan, ya, anak gadis
tapi kalian umurnya udah lebih di atas dari 9 tahun, berarti kalian termasuk dengan kabiratan aqilah. Kalian adalah seorang anak gadis yang berakal. Selain wali kalian yang Ustaz sebutkan tadi, nggak ada yang boleh menikahkan kalian tanpa izin. Begitu juga dengan la binta tis'in illa bi'idniha. Begitu juga tidak boleh menikahkan anak perempuan yang berumur 9 tahun kecuali dengan izinnya. Kenapa? Wa huwa sumatul bikri wa nutuqus thayyib. Karena sebab ya. Nah, misalkan dia ditanya dia diam, dia bilang enggak mau juga enggak, bilang iya juga enggak. Nah, kan ada anak perempuan, anak gadis ditanya, "Kamu sudah mau menikah?" Dia enggak jawab enggak juga jawab iya mau, tapi dia diam aja. Nah, hati-hati ya, dengan kediaman itu bisa diambil keputusan. Apa itu? Wahuwa sumatul bikri. Anak gadis itu diamnya anak gadis, sumatul bikri. Sumat itu diamnya al-bikr, anak gadis itu adalah tanda izinnya. Seorang anak gadis kalau ditanya terus dia diam, dia nggak bilang enggak, dia nggak bilang iya, itu tanda dia izin, tanda dia ridho. Nah, jadi kalian kalau ditanya orang tua kalian, jangan diam-diam aja ya, segera jawab. Kalau enggak, katakan enggak yang jelas. Nah, jangan sampai orang tua kalian salah mengartikan, oh anak gadis saya udah diam-diam aja tuh kalau ditanya, berarti dia izin. Nah, hati-hati ya. Dan nutuqus thayyib, tanda izin berbicaranya seorang janda ya, nutuku ini pengucapan ya, ucapan at-thayyib seorang janda adalah tanda setujunya. Tapi kalau janda, dia harus ketika dia ditanya, kalau dia diam bukan berarti dia izin. Dia harus benar-benar mengucapkannya. Jangan kan kalau dia diam tanda izin. Nah, tidak lihat statusnya, apakah dia al-bikr, gadis, ataukah al-thayyib, ataukah janda. Seperti itu. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Boleh bertanya jika ada yang kurang paham melalui pesan japri ke Ustazah. Sip. Semoga bermanfaat dan Allah berikan kita keberkahan terhadap apa-apa yang telah kita pelajari dan fahami. Amin. Allahumma amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.